Hello KB Friends, welcome to Marathon Market Update and Recommendation bersama saya Sasha. Oke KB Friends, market saham sampai pertengahan tahun ini masih dibilang masih banyak tantangan ya. IHSG juga masih fluktuatif. Nah, kadang banyak juga investor yang bertanya-tanya, ini waktu yang tepat untuk hold dulu, wait and see, atau masuk ya. Nah, pas banget di episode kali ini kita mau bahas kira-kira strategi apa sih yang tepat untuk menjalani market yang masih volatile ini. Pas banget hari ini juga kita kedatangan Mas Rehan Rafli, investment analyst dari Afris Asset Management. Halo Mas Rafli. Halo Mbak Sasha. Sorry, manggilnya Mas Rafli atau Mas Rehan nih? Mas Rehan aja. Mas Rehan aja. Iya. Oke. Mas Rehan, makasih banyak udah datang ke sini mau sharing sama KB Friends. Tapi pertama-tama, apa kabar? Baik Mbak, baik. Thank you ya. juga atas undangannya Mbak Sasha. Ya, thank you so much juga karena kita yang tadi aku bilang di awal ya, kita banyak bahas hal menarik nih hari ini tentang market yang memang masih ya volatile lah ya Mas ya, sampai hari ini IHSG juga masih volatile. Nah, untuk memulai pembicaraan kita hari ini, kira-kira menurut Mas Rehan sendiri di tengah market yang masih gonjang-ganjing, yang masih fluktuatif, kira-kira gimana sih investor harus menghadapi situasi ini? Sebaiknya ini momen yang pas banget untuk stay defensif atau justru ini momen yang pas nih buat kita mulai masuk nyicil-nyicil gitu. Iya. Oke, thank you Mbak Sasha atas pertanyaannya. Mungkin kalau kita melihat sepanjang tahun ini ya, pasar ini memang volatilitasnya memang cukup tinggi gitu ya. Kalau kita lihat saham IHSG itu menyentuh level terendahnya tuh di level 5.300-an. Kalau kita lihat pasar obligasi, kita lihat yield Sun 10 tahun itu mencapai 7,5% gitu yieldnya. Which is itu kalau saya nggak salah itu merupakan level tertingginya selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Gitu. Jadi memang benar wajar bahwa investor atau teman-teman itu bertanya apakah sekarang saatnya atau momennya untuk defensif atau untuk bisa masuk lagi gitu ya ke pasar ya. Nah, tapi kami di Afris Asset Management melihat bahwa penurunan pasar ini sebenarnya menjadi opportunity gitu. Ada dua hal yang mendasari view kami. Yang pertama, kalau dari equity kita lihat selama seminggu ini mungkin ya kita melihat bahwa mungkin beberapa tahun terakhir atau especially 1 tahun terakhir global fund atau dana global itu sangat heavy di AI related market gitu ya. Nah, kita lihat bahwa market-market ini itu sudah re-rating cukup signifikan sehingga valuasinya itu sudah premium gitu ya. Jadi kami melihat bahwa ada indikasi bahwa global participant gitu ya atau investor global itu ingin mendiversifikasikan asetnya dari pasar yang premium ke pasar yang cenderung lebih atraktif gitu ya. Nah, case-nya untuk Indonesia, kita melihat bahwa posisi Indonesia itu sangat diuntungkan. Ketika memang kalau kita lihat ya tadi balik lagi ya, Indonesia sepanjang tahun ini marketnya terdepress, cukup ya paling underperform ya secara global. Apabila market global atau dana global itu mendiversifikasikan asetnya dari market yang heavy on AI related itu ke market yang lebih murah atau under value, di sini sebenarnya pasar Indonesia diuntungkan gitu ya. Nah, yang kedua dari pasar obligasi gitu ya, mungkin kita lagi menikmati momentum yang cukup menarik gitu ya. Terakhir kita lihat S&P Global itu affirm bahwa sovereign rating kita itu di BBB dengan outlook stable, di mana sebelumnya rating agency lainnya seperti Fitch dan juga Moody's itu mendowngrade outlook kita. Nah, jadi sebenarnya ini bukan affirmation yang biasa, tapi ini sebenarnya semacam vote of confidence gitu ya untuk fundamental Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita bandingin dengan obligasi negara di emerging market lainnya, misalnya seperti India dan juga Filipina gitu ya, real yield Indonesia itu sebenarnya lebih atraktif gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya memang kita ini saatnya bukan untuk total defensif, tapi mungkin ketika valuasinya sudah price in dengan segala katalis negatif gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadi opportunity sih Mbak untuk mulai membangun posisi lagi di pasar.
Oke, kalau menarik nih, kalau ngomongin opportunity buat masuk lah ya sedikit-sedikit gitu ke pasar. Kalau dari Avris Management sendiri, ada nggak sih sektor atau instrumen yang sedang jadi fokus utama dari Avris yang dinilai ini potensi pertumbuhannya lumayan nih buat portofolio, ada nggak Mas? Oke, jadi based on tadi kami punya tesis gitu ya Mbak ya, bahwa sebenarnya pasar saham Indonesia itu bisa diuntungkan apabila memang terjadi rotation gitu ya dari global ke pasar-pasar yang memang lebih murah, khususnya ya seperti Indonesia ini ya. Tapi kami di Avris Asset Management sebenarnya lebih konstruktif terhadap fixed income atau pasar obligasi gitu Mbak. Jadi mungkin kalau bisa saya sharing sedikit gitu ya, mungkin kalau kita lihat dari obligasi negara, mungkin sekarang yield soon itu di sekitar 7,2 sampai 7,3% gitu ya. Dimana yang tadi sebelumnya saya udah share juga level tertingginya itu 7,5 gitu kan. Which is dimana itu terakhir kita temui di level segitu itu mungkin 4 tahun lalu gitu. Nah jadi dari sisi yieldnya, yield carry-nya itu cukup menarik gitu dari sisi obligasi Indonesia gitu. Kedua, kami juga melihat opportunity yang menarik di obligasi korporasi Mbak. Jadi kalau kita lihat di market ya, especially di secondary market gitu ya, kalau kita nyari obligasi yang ratingnya AA itu bisa memberikan yield itu 8% Mbak. Which is di tahun-tahun sebelumnya mungkin AA itu kita ditawarkan tuh yieldnya bisa 7% atau even nggak sampai 7% gitu ya. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Jadi itu sih Mbak. Jadi kita melihat bahwa pasar obligasi ini menawarkan risk adjusted return yang mungkin cenderung lebih menarik gitu buat kami. Oke, berarti ke obligasi lah ya arahnya. Nah, pengen tahu lebih deep lagi nih Mas. Kira-kira kalau dari Avris sendiri, kayak misalnya gini deh, mungkin banyak ya teman-teman yang investasi tapi nggak punya banyak waktu untuk analisis dan segala macam, dan mungkin biasanya pilihan yang ya oke lah ya bisa di reksadana karena memang sudah dikelola sama manajemen investasi termasuk dari Avris juga ya misalnya termasuk gitu. Nah kalau dari Avris sendiri strateginya gimana sih mengelola portofolio reksadananya yang sekiranya ini lebih aman dan lebih berpotensi lah buat teman-teman dibanding teman-teman investor itu menganalisis sendiri, nyari timingnya sendiri. Terlebih lagi tadi kan menarik nih obligasi gitu. Kalau Avris sendiri strateginya gimana? Oke, tadi menarik tuh Mbak pertanyaan terakhirnya bahwa timing the market ya. Memang timing the market tuh terdengar mudah gitu ya. Tapi dalam prakteknya memang sangat sulit dilakukan secara konsisten. Nah, itu pertama alasan kenapa asset management atau manajer investasi itu ada ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi menangkap peluang Mbak. Jadi memang tim analis kami memang secara aktif melihat perkembangan pasar, makroekonomi, ya, suku bunga dan lain sebagainya, dimana ketika memang ada opportunity-nya kita bisa punya exposure di opportunity tersebut ya. Sebaliknya juga Mbak, ketika memang resikonya ada beberapa resiko yang muncul gitu ya, kita bisa dengan cepat itu merebalancing portfolio kami, jadi kita penurunannya itu tetap termitigasi gitu. Oke, berarti memanfaatkan momentum juga ya dan menyesuaikan sedang gimana sih gitu kan sebaiknya untuk portofolio itu. Nah, selanjutnya nih kira-kira kalau misalkan dari KB Friends, dari teman-teman di luar ini mau coba investasi nyicil-nyicil reksadana karena menarik gitu kan. Kira-kira kalau dari Avris sendiri produk reksadana unggulannya ada apa aja sih Mas? Boleh di-share dong ke teman-teman biar lebih tahu nih dalemannya apa aja nih reksadananya gitu. Mungkin kalau sesuai dengan pandangan kami sebelumnya ya tentang obligasi gitu ya, di kami itu ada yang namanya Avris Sukuk Berkah Syariah atau ASBS kami sebutnya gitu ya. Jadi ASBS ini merupakan reksadana pendapatan tetap syariah gitu Mbak. Jadi kita fokus berinvestasi pada obligasi korporasi syariah atau sukuk korporasi. Nah kami juga sebenarnya ada alokasi sedikit untuk sukuk sun atau sukuk government gitu. Itu sekitar kurang lebih 10%. Nah itu untuk liquidity buffer gitu ya. Jadi semisal memang ada opportunity yang menarik di obligasi korporasi lainnya gitu yang menawarkan yield yang lebih tinggi tetapi resikonya tetap terukur, kita bisa masuk tuh Mbak. Dan juga ASBS ini terdapat fitur PHI atau pembagian hasil investasi, jadi semacam dividen Mbak. Gitu.
Nah, kedua mungkin produk yang menarik dari kami itu ada Afris Liquid Syariah. Oke. Gitu, atau biasa kami sebut dengan liquid syariah gitu kan. Oke. Jadi Afris Liquid ada liquid syariah ini merupakan reksadana pasar uang, Mbak. Oke. Jadi cocok banget buat teman-teman yang baru mulai investasi gitu ya. Jadi resikonya relatively lebih kecil, Mbak, dibandingkan dengan pendapatan tetap tadi. Oke. Gitu. Dan mungkin produk ini juga cocok kali, Mbak, sebagai tempat dana parkir sementara gitu ya. Oke. Sebelum teman-teman itu mulai berinvestasi di aset kelas lainnya yang mungkin lebih berisiko gitu. Oke, jadi teman-teman KB Friends bisa dicatat ya. Tadi ada 2 unggulannya yang menarik. Ada pasar uang juga, ada pendapatan tetap juga. Tinggal dipilih aja ya Mas ya, sesuai Betul, dengan profil risiko masing-masing, jangka waktu segala macamnya. Karena pasti setiap investor juga beda ya profil risikonya, tinggal disesuaikan. Pilihannya juga ada beberapa dari Afris, dan jangan lupa di KB Friends juga udah tersedia ya Mas ya reksadananya. Jadi nanti KB Friends bisa cek aja di websitenya KB Valburi Sekuritas. Di situ ada pilihannya dari Afris, termasuk tadi produk unggulan yang udah disebutkan sama Mas Rehan. Nah, Mas Rehan, tadi kita udah ngobrol banyak tentang market, tentang reksadana, bahkan tentang pilihan reksadananya yang menarik, yang unggulan gitu kan. Nah, sekarang buat teman-teman, tadi Mas juga sempat nyinggung kan, buat teman-teman pemula gitu, yang memulai investasi reksadana, bisa dicoba nih reksadana pasar uang tadi kan. Nah, ada nggak sih golden advice dari Mas Rehan buat teman-teman yang baru mulai tapi masih takut karena market juga kan masih nggak stabil gitu kan? Ada golden advice nggak, terutama buat pemula? Oke, mungkin ini ada salah satu wejangan dari Asik, senior saya wejangan. di Oke. pasar modal ya. Ya. Jadi beliau bilang bahwa asset allocation is everything gitu ya. Oke. Jadi asset allocation ini sangat penting gitu ya. Jadi kalau bisa saya analogikan asset allocation itu seperti main bola gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau kita lihat ketika kita main bola, ada yang jadi back, ada yang jadi pemain tengah, dan juga ada pemain depan ya. Jadi kalau di konteks investasi, saya analogikan pemain depan itu seperti reksadana saham. Oke. Reksadana pemain tengah itu seperti reksadana campuran, dan pemain belakang itu reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, Mbak. Jadi memang ketika kita mau memenangkan game ya atau mencetak return, ya kita memang harus punya reksadana saham, Mbak. Ya kan, untuk menciptakan return ya. Tapi ketika kita lagi asik menyelam, ada saatnya kita bisa diserang balik juga kan. Maka itu sebenarnya fungsi dari reksadana pendapatan tetap. Nah, ini sangat menarik juga ketika kondisinya seperti market tahun ini atau sepanjang 1 tahun 2 tahun ini. Sebenarnya ketika kita punya exposure di reksadana pendapatan tetap, itu sebenarnya menjaga keseluruhan portfolio kita gitu. Gitu. Mungkin itu sih, Mbak. Ya, menarik sih Mas, karena analoginya juga pasti lebih mudah dipahami ya sama teman-teman, apalagi teman-teman pemula. So penting juga buat diversifikasi ya Mas ya, terutama buat pemula ya, mungkin bisa dimulai dari reksadana dulu yang risknya lebih rendah. Dan jangan lupa beli reksadana Afris di KB Valburi Sekuritas, dicek aja di website, pilihannya ada banyak. Dan biasanya suka ada promo juga. Jadi teman-teman jangan lupa cek aja di website untuk info selanjutnya. Nah, Mas, thank you so much. Thank you Buat sharingnya hari ini. Banyak banget insight yang tadi kita dapat, mulai dari obligasi dan cara global juga. Thank you so much sudah bergabung di podcast hari ini. Semoga insight-nya bisa diterima dengan baik sama teman-teman di rumah. Dan jangan lupa pantengin sosial media KB Valburi Sekuritas. Siapa tahu ada edukasi lainnya juga. Bye-bye. Bye.